Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bab relasi. Sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan sebelumnya kalian siapkan perlengkapannya ya, yaitu ya alat tulis dan juga buku tulis untuk mencatat. Nanti juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan juga buku modulnya disiapkan. Di sini bisa dilihat relasi, hubungan antar himpunan. Jadi apa sih itu relasi? Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Himpunan satu ini disebut dengan domain atau daerah asal. Himpunan lainnya itu disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Anggota dari kodomain yang mempunyai pasangan itu disebut dengan rank atau daerah hasil. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau perkawanan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A yang disebut dengan domain tadi ke anggota-anggota himpunan B yang disebut dengan kodomain. Nah, himpunan A dan himpunan B ini dikatakan memiliki relasi jika apa? Jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Ini contoh relasi dalam himpunan. Bahan makanan dan asal bahannya. Tape singkong. Nah, ini asal bahannya singkong. Tempe asal bahannya dari kedelai. Dan keju asal bahannya dari susu. Nah, untuk selanjutnya kalian jawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, apa arti relasi dalam matematika menurut kalian? Yang kedua, sampai 5 ini kalian tentukan mana yang merupakan hubungan antar himpunan yang merupakan suatu relasi. Nomor 2 ini jeruk kuning, melon hijau, stroberi merah, mangga kuning. Ini nomor 3, jeruk asam, melon manis, stroberi, mangga manis. Yang nomor 4, A 1, B, C 2, D 3. Nomor 5, 1 A, 2 B, 3 C, 4 D. Kalian tentukan mana yang merupakan relasi. Selanjutnya kita belajar mengenai fungsi atau yang disebut dengan pemetaan. Apa itu fungsi? Yaitu relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A ini disebut dengan daerah asal atau domain tadi. Sedangkan semua anggota dari himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Dan hasil dari pemetaannya antara domain dan kodomain ini disebut dengan rank fungsi atau daerah hasil. Syarat suatu fungsi ini ada 2. Yang pertama, setiap anggota ini mempunyai pasangan di B. Setiap anggota di A harus memiliki pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B.
Langsung Bapak contohkan ya. Ini Bapak punya himpunan anak dengan ibu kandung. Di sini anggota dari himpunan anaknya ada Siti, Lesti, Basuki, dan Faik. Nah, untuk anggota himpunan ibunya ada Cherry, Katemi, Lastri, Indah, dan DP. Nah, si Siti ini adalah anak dari Bu Indah. Lalu si Lesti anak dari Bu Cherry. Nah, ini mungkin nggak kalau Bu Cherry ini juga memiliki anak lain selain Lesti? Mungkin saja. Lah, Basuki. Nah, ini anak dari Bu Cherry juga. Jadi saudaranya si Lesti. Dan Faik ini anak dari Bu DP. Lah, ini ada Bu Lastri dan Bu Katemi tidak memiliki anak. Nah, itu wajar. Nah, nanti kalau seumpama Siti anaknya dari Ibu Cherry dan Ibu Indah. Nah, itu nggak benar. Masa nanti yang melahirkan Siti, Ibu Cherry dan Bu Indah. Nah, jadi ini contoh dari fungsi di mana setiap anggota A, yaitu anggota dari himpunan anak tadi, ini mempunyai pasangan di B, pasangan dari himpunan ibu, dan setiap anggota A juga dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Lalu sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif atau disebut juga dengan fungsi satu-satu. Misalkan fungsi F ini menyatakan A ke B, maka fungsi F ini disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif. Apabila setiap dua elemen yang berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Yang kedua, fungsi surjektif, di mana fungsi F anggota A memetakan anggota B. Ini disebut fungsi kepada atau fungsi surjektif. Jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam domain A, sehingga berlaku FA sama dengan B. Dengan kata lain, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan kisarannya atau rangenya. Yang ketiga, fungsi bijektif. Suatu pemetaan fungsi F di mana anggota A memetakan B sedemikian rupa sehingga F ini merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus. Maka dikatakan F adalah fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi satu-satu. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi linier. Nah, fungsi pada bilangan real yang didefinisikan sebagai fx sama dengan ax plus b. A dan b-nya ini konstan dengan a tidak sama dengan 0. Ini disebut fungsi linier. Yang kedua ada fungsi konstan. Misalkan fungsi f di mana anggota A memetakan anggota B. Ini adalah fungsi di dalam A, maka fungsi F disebut fungsi konstan jika dan hanya jika jangkauan dari F hanya terdiri dari satu anggota. Yang ketiga ada fungsi identitas. Misalkan F anggota himpunan A memetakan anggota himpunan B adalah fungsi dari A ke B, maka F disebut fungsi identitas jika dan hanya jika rank F sama dengan kodomain atau FA sama dengan B. Lalu yang keempat ada fungsi kuadrat, di mana fungsi F yang memetakan himpunan bilangan real ke anggota himpunan bilangan real yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan
AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A, B, C ini merupakan himpunan bilangan real dan A ini tidak boleh sama dengan 0, disebut dengan fungsi kuadrat. Contoh fungsi dalam himpunan yang lain, misalnya provinsi dengan ibu kotanya. Jawa Timur, ibu kotanya adalah Surabaya. Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Dan Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Contoh fungsi dalam konteks matematika, ini akar dari 4. Ini 4 adalah akar dari 16. 5 akar dari 25. Dan 6 akar dari 36. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan yang kalian jawab, yang harus kalian jawab. Nomor 6, lanjutannya yang tadi. Apa arti fungsi dalam matematika menurut kalian? Ya, tadi sudah dijelaskan. Dan nomor 7 sampai 10 ini kalian tentukan mana yang merupakan suatu fungsi. Nah, yang nomor 7 A1, A2, C3, D4. Yang nomor 8 jeruk kuning, melon hijau, stroberi merah, mangga kuning. Yang nomor 9 1A, 2B, 3C, 4D. Dan yang nomor 10 jeruk asam, melon manis, jeruk manis, mangga manis. Kalian tentukan mana yang merupakan fungsi. Selanjutnya penyajian relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi sama-sama dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Nah, bisa dilihat diagram panah yang kiri ini menunjukkan suatu relasi. Sedangkan diagram panah yang sebelah kanan, nah ini menunjukkan suatu fungsi. Yang kedua, dapat menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kita tinggal menuliskan. Ini ada 1, A, 2, B, 3, C, 4, D. Dan juga 2, 1, 3, 5, 4, 2, 4, 6, 4. Itu contoh menyajikan relasi dan fungsi dengan himpunan pasangan berurutan. Yang di bagian sebelah kiri itu yang merupakan domainnya, dan yang sebelah kanan ini merupakan kodomainnya dan sekaligus menjadi rank atau hasilnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan domain, dan A, B, C, D ini merupakan kodomain dan sekaligus ranknya atau hasilnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat disajikan dengan diagram Kartesius. Nah, yang menjadi fungsi X ini merupakan domainnya, dan yang Y ini sebagai kodomainnya. Bisa dilihat diagram Kartesius yang paling kiri. Titiknya itu di titik apa? 1,4. Nah, jadi domainnya 1, kodomainnya 4. Lalu titik selanjutnya berada di titik 2,3. Lalu selanjutnya titiknya 3,2. Dan titik terakhir 4,1. Yang X-nya jadi domain dan Y-nya jadi kodomain. Selanjutnya korespondensi 1-1. Apa itu korespondensi 1-1? Jadi korespondensi 1-1 itu merupakan relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota B dan sebaliknya.
memasangkan setiap anggota B pada tepat setiap anggota A. Jadi banyaknya anggota himpunan A dan B ini nanti harus sama. Dapat ditulis NA sama dengan NB. Nah, ini soal yang terakhir buat kalian. Ada 5 soal lagi. Nomor 11, lanjutannya yang tadi. Dari penjelasan sebelumnya, relasi dan fungsi dapat disajikan dalam bentuk apa saja? Tadi sudah ada 3. Nomor 12, sebutkan sifat-sifat dari suatu fungsi. Kalian sebutkan tadi sifat-sifatnya apa saja. Yang nomor 13, sebutkan jenis-jenis suatu fungsi. Nah, ini ada himpunan pasangan berurutan 2, 1, 3, 5, 4, 2, 4, 4, 6, 4. Nah, ini 2 yang di sebelah kiri ya. 2, 3, 4, 4, 6. Ini merupakan domainnya. 1, 5, 2, 4, 4 yang di sebelah kanan ini merupakan kodomennya. Nah, dari himpunan pasangan berurutan ini untuk menjawab soal nomor 14 dan 15. Nah, nomor 14 kalian buat diagram panah dari himpunan pasangan berurutan tersebut. Yang nomor 15 kalian buat diagram kartesius dari himpunan pasangan berurutan tersebut. Nah, cukup itu pelajaran mengenai bab relasi dan fungsi. Silakan yang mau bertanya bisa di kolom komentar ya. Dan untuk tugas kalian nanti kumpulkan di link Google Form yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.